فبأي آلاء ربكما تكذبان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Begitu mulianya Nabi Sulaiman, Allah memujinya dengan berkata, ni'mal abdu, sebaik-baik hamba. Bayangkan, sebaik-baik hamba Allah adalah di antaranya Nabi Sulaiman, ya. Tidaklah Allah mengatakan Nabi Sulaiman dengan sebaik-baik hamba, ya, kecuali karena dia sangat rajin beribadah, sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Sulaiman, dia bukanlah hanya sekedar seorang nabi, bahkan dia seorang raja. Sebagaimana pernah kita jelaskan, nabi yang sekaligus raja pertama kali Nabi Daud alaihissalam. Kemudian yang kedua adalah Nabi Sulaiman, seorang nabi sekaligus raja. Kita tahu namanya seorang raja tentu penuh dengan kesibukan, penuh dengan urusan keduniaan yang tidak bisa dia hindari. Mengatur kerajaan, mengatur masyarakat, mengatur rakyat, dan yang lainnya. Tetapi meskipun dia seorang raja, Sulaiman adalah seorang yang sangat rajin beribadah. Bahkan disebut oleh Allah dengan awwab, yaitu orang senantiasa bertobat kepada Allah kalau melakukan kesalahan. Allah sebutkan ni'mal abdu innahu awwab. Nabi Sulaiman adalah hamba yang terbaik dan dia senantiasa kembali kepada Allah jika melakukan kesalahan. Allah sebutkan contohnya setelah itu. Kata Allah, "Idz urida 'alaihi bil 'ashiyyi safinatul jiyad." Ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat berlari di waktu sore. Safinatul jiyad adalah jenis kuda yang indah, ya, yang tinggi besar. Kalau dia berdiri, kaki satunya diangkat. Kaki satunya berdiri di atas 3 kaki. Kaki satunya tidak semua kuda seperti itu. Tapi safinatul jiyad maksudnya kuda yang dia punya 4 kaki. Kalau dia berdiri, dia hanya berdiri di atas 3 kaki, lagi berhenti dan kaki satunya dilipat, diangkat sehingga hanya kukunya aja yang tergantung mengenai tanah. Dan itu kata orang adalah gaya kuda tersebut. Nampak kesombongan pada kuda tersebut. Jadi kuda tersebut indah dilihat. Pemandangan seperti itu, pemandangan yang indah. Kita lihat kuda berdiri, satu kakinya dilipat, ya, hanya kukunya yang mengenai tanah dan dia bertumbuh kepada 3 kaki. Itu namanya safinatul jiyad. Nabi Sulaiman memiliki kuda-kuda seperti itu dan suka dengan kuda-kuda tersebut. Apalagi disebutkan kuda-kuda tersebut dipersiapkan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, suatu hari di sore hari Nabi Sulaiman ditampakkan kuda-kuda tersebut. Jadi dipertontonkan kuda-kuda tersebut. Nabi Sulaiman sedang melihat kuda-kuda tersebut diperlihatkan di hadapan Nabi Sulaiman. Begitu keasikan Nabi Sulaiman melihat kuda-kuda tersebut, ya, sampai matahari terbenam, Nabi Sulaiman lupa berzikir petang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akhirnya Nabi Sulaiman berkata, "Inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi." Aku mencintai kebaikan, itu kuda-kuda ini disebut kebaikan, kuda-kuda yang dipersiapkan untuk jihad jalan Allah. An dzikri rabbi, sampai aku lupa untuk mengingat Rabbku, hatta tawarat bil hijab, sampai matahari terbenam, ya. Nabi Sulaiman lupa untuk zikir petang. Maka karena keasikan menonton pertunjukan kuda-kuda tersebut, Nabi Sulaiman lupa berzikir petang. Maka Nabi Sulaiman pun menyesal, dia berkata, "Rudduha alayya." Kembalikanlah kuda-kuda tersebut. Fatafiqa mashan bis-suqi wal a'naq. Maka Nabi Sulaiman untuk menebus kesalahannya, maka kuda-kuda yang dia cintai tersebut, yang dia sukai tersebut, yang membuat dia terpesona sehingga lupa untuk zikir petang, maka akhirnya dipotong kakinya dan di lehernya disembelih oleh Nabi Sulaiman. Kuda-kuda tersebut yang membuat dia lalai, kemudian disedekahkan kepada fakir miskin. Subhanallah, inilah Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi kalau ada hal-hal yang membuat kita lalai, ya boleh kita sedekahkan kepada orang lain di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau ada mobil kita, mobil baru bikin kita lalai, mobilnya jual aja, ya. Jual aja kemudian disedekahkan hasilnya kepada yang bermanfaat. Ya, kita hidup cuma sekali di atas muka bumi, jangan sampai terlelaikan dengan hal-hal yang terlalu membuat kita terpesona. Ini pendapat pertama tentang kisah ini. Sebagian ulama yang lain seperti Ibnu Jarir At-Tabari berpendapat tentang ayat ini, maksudnya Nabi Sulaiman diperlihatkan kuda-kuda, ya. Kemudian dia pun suka dengan kuda-kuda tersebut. Akhirnya begitu kuda-kuda tersebut pergi, dia minta kembalikan kuda-kuda tersebut dan dia tidak menyembelih tapi dia sentuh keringat kuda tersebut, dia hilangkan debu-debu dari kuda tersebut karena dia sangat cinta kepada kuda-kuda ini.
karena kuda-kuda ini dipersiapkan untuk jihad di jalan Allah. Namun ini pendapat kurang kuat, Allah alam bisawab. Yang lebih kuat adalah pendapat yang tadi saya sebutkan. Ya, karena Allah setelah menyebutkan ni'mal abdu innahu awwab, sungguhnya Sulaiman adalah hamba yang baik, dan awwab itu kalau melakukan kesalahan segera kembali kepada Allah. Maka Allah sebutkan contohnya. Contohnya ini. Contohnya Nabi Sulaiman harusnya di sore hari zikir petang, dia lupa. Kenapa? Karena asik menonton kuda-kuda yang indah tadi, Safinatul Jihad. Sampai matahari terbenam, akhirnya dia sadar kuda-kuda tersebut membuat dia lalai, maka dia sembelih kuda-kuda tersebut untuk diserahkan kepada fakir miskin karena Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sikap yang luar biasa dari Nabi Sulaiman, ya. Dia sangat mencintai kuda-kuda tersebut, ya, sampai Nabi Sulaiman berkata, "Inni ahbabtu hubbal khair." Aku suka dengan kuda-kuda ini, tapi harus ditinggalkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian juga dalam kejadian yang lain, ya, Nabi Sulaiman juga pernah salah. Allah berfirman dalam surat Sad ayat 34, kata Allah, "Wa laqad fatanna Sulaiman wa alqaina ala kursiyyihi jasadan thumma anab." Sungguh kami telah menguji Sulaiman dan kami jadikan jasad tergeletak di atas kursinya, di atas singgasananya. Kemudian dia bertobat. Ini praktek dari awwab. Awwab artinya sering kembali kepada Allah kalau bersalah. Jadi awwab dua tafsiran. Tafsir pertama, kalau seorang itu bersalah, dia selalu kembali kepada Allah. Kalau dia tidak bersalah, dia selalu ingat Allah. Dia selalu ingat Allah. Awwab artinya kembali. Ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh kedua, Nabi Sulaiman alaihissalam kalau berbuat kesalahan langsung kembali kepada Allah. Allah pernah memberi fitnah, ujian kepada Nabi Sulaiman. Apakah ujian yang dimaksud? Dan apakah maksud wa alqaina ala kursiyyihi jasadan, kami lemparkan di atas kursinya sebuah jasad, thumma anab, kemudian beliau bertobat? Makin ada khilaf yang panjang di kalangan para ahli tafsir, riwayat-riwayat Israiliyat disampaikan dalam seperti tafsir Tabari, Al-Baghawi dan yang lainnya. Namun semua sanadnya dhaif, tidak ada sanad yang sahih. Oleh karenanya ada khilaf di kalangan para ahli tafsir. Apa maksud ayat ini? Sebagian ulama berpendapat, ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan jasadnya yang tergeletakkan di atas kursi maksudnya Nabi Sulaiman dalam kondisi sakit. Kemudian pendapat yang kedua, maksudnya jasad yang tergeletakkan di atas kursi, maksudnya adalah anaknya Nabi Sulaiman alaihissalam ketika lahir dalam kondisi tidak sempurna tubuhnya. Ya, ini berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Suatu hari Nabi berkata, qala Sulaiman bin Daud alaihi salam. Sulaiman bin Daud pernah berkata, la atufanna al-lailata ala mi'ati imra'atin. Malam ini aku akan menggauli 100 wanita. Au tis'in wa tis'ina, atau aku akan menggauli 99 wanita. Kulluhunna ya'ti bi farisin yujahidu fi sabilillah. Maka semua wanita yang saya gauli tersebut akan melahirkan seorang anak pejuang yang akan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Faqala lahu sahibuhu, maka ada yang berkata kepadanya, temannya berkata kepadanya, insyaallah, ucapkanlah insyaallah wahai Sulaiman. Falam yaqul insyaallah, ternyata Sulaiman alaihissalam lupa mengucapkan insyaallah atau tidak mengucapkan insyaallah. Maka malam itu dia pun menggauli 99 wanita atau 100 wanita. Falam yahmil minhunna illa imra'atun wahidah. Ternyata tidak ada yang hamil dari semuanya, cuma satu wanita yang hamil. Ja'at bisyikir rajulin, ternyata melahirkan seorang anak yang cacat. Ya, yang cacat cuma yang jatuh salah satu tubuhnya atau badannya tidak sempurna. Kata Nabi SAW mengomentari kisah ini, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Lau qala insyaallah, seandainya Nabi Sulaiman mengucapkan insyaallah ketika dia ngomong demikian, la jahadu fi sabilillah fursanan ajma'un, maka semua wanita yang dia gauli malam tersebut akan hamil dan akan punya anak, semuanya pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini dijadikan dalil oleh sebagian ahli tafsir, maksudnya jasad yang digeletakkan di atas kursi Nabi Sulaiman adalah anaknya yang cacat tersebut yang tidak sempurna, karena Nabi Sulaiman ketika menggauli istri-istrinya yang berjumlah 100 tersebut, beliau lupa untuk mengucapkan insya Allah. Dan ini dalil bahwasanya ucapan insya Allah keucapan yang penuh dengan keberkahan, betapa banyak keberhasilan gara-gara keberkahan insya Allah, dan betapa banyak kegagalan gara-gara lupa mengucapkan insya Allah. Ini pendapat kedua. Pendapat ketiga, bahwasanya jasad yang dimaksudkan oleh Allah dalam firman-Nya wa alqaina
ala kursiyihi jasadan, ya, kami menjadikan sebuah jasad tergeletak di atas kursinya. Maksudnya adalah syaitan. Dan ini pendapat Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, yaitu syaitan pernah mengalahkan Sulaiman dan menguasai kerajaan Nabi Sulaiman. Ya. Yaitu tatkala zaman itu syaitan belum tunduk kepada Nabi Sulaiman. Sehingga mereka mungkin bersatu padu, akhirnya mereka menguasai kerajaan Nabi Sulaiman. Sehingga mereka tatkala menguasai kerajaan Nabi Sulaiman, mereka melakukan berbagai macam ilmu sihir. Sampai-sampai Nabi Sulaiman dituduh sebagai penyihir, ya. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya, bahwasanya mereka mengatakan, ya, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan pada kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman tidak pernah kafir, walakinna syayatina kafaru. Tetapi setan-setanlah yang kafir. Yu'allimuna an-nasa sihar. Mereka mengajarkan manusia sihir. Jadi ketika di zaman setan menguasai kerajaan Sulaiman, mereka mengajarkan ilmu sihir. Mengajarkan ilmu sihir. Tatkala itu Sulaiman tersingkirkan. Ini di antara tafsir-tafsir, ya, yang disebutkan. Kenapa setan bisa menguasai kerajaan Sulaiman? Tentu ada kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman, tapi tidak dijelaskan. Allah hanya menyebutkan secara global. Tsumma anab. Setelah itu Nabi Sulaiman bertobat. Ketika dia bertobat, maka Allah kembalikan kerajaannya kepada Nabi Sulaiman. Adapun kesalahannya apa? Tidak disebutkan. Ya, tidak disebutkan. Maka ketika kerajaan Sulaiman dikuasai oleh syaitan, maka Sulaiman pun berdoa, qala rabbi ghfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Nabi Sulaiman berdoa, ya Rabbku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku suatu kerajaan yang tidak pantas bagi seorang pun setelahku. Sungguhnya engkau adalah pemberi anugerah. Ya. Ini doa Nabi Sulaiman alaihissalam yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan doa ini, Nabi Sulaiman membuka doanya dengan beristighfar, Rabbi ghfirli. Ini di antara cara dikabulkan doa seorang mengakui kesalahannya. Mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia bertobat kepada Allah, baru kemudian dia majukan permohonannya, wa habli mulkan. Anugerahkanlah kepadaku kerajaan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Yang kerajaan tersebut tidak boleh seorang pun memiliki kerajaan sepertiku setelahku. Ya. Maka Allah kabulkan kerajaan Nabi Sulaiman. Kerajaan yang luar biasa, ya, yang di situ ada pasukan jin, ya. Baik jin-jin yang jahat maupun jin-jin yang baik, ya. Ini kerajaan yang luar biasa. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam minta dianugerahkan kerajaan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Sulaiman bukan mencari dunia, ingin kerajaannya luas, pasukannya hebat, pasukan jin-jin, hewan-hewan dikuasai oleh dia, bukan untuk gagah-gagahan. Para anbiya tidak mencari dunia. Tetapi dalam rangka bahwasanya jangan sampai kerajaan dikuasai oleh syaitan, sehingga Nabi Sulaiman mudah untuk berdakwah agar bisa menyebarkan kebenaran di wilayah kekuasaannya, bukan hanya gagah-gagahan. Dan ini sebagaimana Nabi Sulaiman kita sebut tadi, dia berdoa, dia ingin mendatangi istrinya 100 orang agar punya anak, bukan supaya gagah-gagahan, tapi supaya anak-anaknya semua berjihad di jalan Allah. Jadi tidaklah para nabi meminta dunia kecuali untuk akhirat. Kecuali untuk akhirat, ya. Sebagaimana kita sebutkan Nabi Ayub ketika mengumpulkan belalang-belalang emas, ya. Jadi tidak ada masalah kata para ulama, kita mengumpulkan harta yang penting untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau kita kumpulkan harta, memiliki kekuasaan yang banyak, bukan karena di jalan Allah, hanya memperpanjang hisab kita pada hari kiamat kelak. فبأي آلاء ربكما تكذبان